Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Martanti Indah Lestari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Kristen Kalam Kudus Logos, Surakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru haruslah berpihak pada murid, sehingga sebagai seorang guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan laku kodratnya, yaitu baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dan sebagai guru harus juga dapat memahami karakter murid-muridnya dan tujuan dari pengajaran. Hal ini dilakukan agar dapat terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Pasti semua sudah tahu semboyan dari Ki Hajar Dewantoro tentang peran guru sebagai pendidik. Semboyannya adalah Ingarso Suntulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Suntulodo yang berarti sebagai seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Dan Ing Matio Mangunkarso berarti bahwa sebagai guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu di mana guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami dan menerapkan makna dari ketiga semboyan tadi, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan cara penerapannya adalah yang pertama memberikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif, inovatif untuk dapat mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, selalu sesuaikan perkembangan zaman ya dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tapi pada kenyataannya masih banyak loh guru-guru yang tidak memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center, di mana metode itu sudah tidak relevan lagi dengan perubahan masa kini dan karakter dari murid-murid. Jika guru menggunakan metode teacher center ini, pembelajaran itu berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Nah, agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah, pada kali ini saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya adalah adanya program-program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Program ekstrakurikuler ini banyak sekali loh di SD Kristen Kalam Kudus Logos. Dan yang kedua, adanya program pembimbingan literasi di perpustakaan atau acara DIRTEM di tengah pembelajaran dan juga pojok baca. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan minat baca murid dan pemahaman murid akan literasi. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan tentunya media yang tepat untuk anak-anak. Dan berikutnya adalah kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid.
Di balik tantangan-tantangan tadi haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di dalam kelas. Dan yang kedua, pengembangan diri dari guru. Guru itu harus mengikuti berbagai pelatihan ataupun seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Mari kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.